Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dan umat Tuhan dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cengkim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui dalam pemeliharaan Tuhan, dan saat ini pun kami ada sebagaimana kami ada adalah merupakan bukti kasih setia Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat sama-sama bersekutu di dalam terang firman-Mu. Urapi berkati kami semua ya Bapa, agar firman-Mu menjadi santapan rohani yang membangunkan iman pengharapan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan oleh topangan pertolongan Roh Kudus, kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Yesus disalibkan. Menjelang kematian Yesus Kristus, kita akan melihat hal-hal penting dan melihat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam bentuk pengampunan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-33 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Inilah peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus disalibkan. Disalibkan oleh tentara, prajurit-prajurit Romawi. Yesus disalibkan atas keinginan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Lalu Yesus disalibkan oleh tentara Romawi. Dikatakan di sini, di dalam ayat yang ke-23, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Mereka menyalibkan Yesus bersama dengan kedua orang penjahat. Kalau para penjahat itu disalibkan, ya karena alasannya jelas, mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi kalau Tuhan Yesus disalibkan, itu karena penolakan orang-orang Yahudi, penolakan pemuka-pemuka agama. Mereka yang mengusulkan untuk Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dapat kita renungkan, ketika Yesus disalibkan, menjelang kematiannya, itu adalah saat-saat di mana Yesus mengalami penderitaan tubuh. Puncak penderitaan tubuhnya yaitu di kayu salib. Menjelang kematiannya, saat-saat terakhir, kita bisa lihat apa yang Yesus utarakan. Apakah keluhan dari perkataannya? Apakah hujatan dari perkataannya? Tidak. Justru saat-saat terakhir, menjelang kematiannya pun, Yesus tetap mengatakan dan menyatakan kasih-Nya dalam seruannya, dalam doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Siapakah mereka itu?
Mereka itu adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka itu adalah orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, mereka itulah Tuhan Yesus menyatakan, ampunilah mereka. Kepada mereka itulah pengampunan itu tetap dianugerahkan, tetap diserukan. Kenapa pengampunan? Itu merupakan kasih karunia Allah. Pengampunan dosa membebaskan orang dari maut, dari kebinasaan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Mereka perlu diampuni dosanya agar mereka dilepaskan dari maut. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 di sana ada dua pernyataan. Dosa menghasilkan maut, tetapi kasih karunia Allah menghasilkan kehidupan yang kekal. Ya Bapa, ampunilah mereka. Saat-saat menjelang kematiannya, seruan Yesus, doa Yesus bagi mereka yang menolak Yesus, tetap ada anugerah kasih karunia-Nya. Kalau demikian kita bisa melihat bahwa memang kasih Allah itu begitu luar biasa, tak terukur, tak terselami, dan tak terbatas. Yesus mengalami penderitaannya, tetapi tetap dia menganugerahkan kasih karunia Allah. Yaitu apa? Pengampunan. Ibu bapak saudara terkasih, berkat terbesar yang Allah anugerahkan bagi manusia bukan kesembuhan, bukan kekayaan, bukan pertolongan, bukan jalan keluar, tetapi pengampunan dosa. Ini adalah berkat yang terutama. Tujuannya apa? Supaya manusia dibebaskan dari kebinasaan kekal, dibebaskan dari maut, dan memperoleh kasih karunia Allah. Jelas, ini merupakan hal penting untuk kita merespon apa yang Yesus katakan di kayu salib saat menjelang kematiannya. Ada kasih karunia Allah yang menganugerahkan kepada kita hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi ini hal penting saat menjelang kematian Yesus Kristus. Dia menyatakan kasih Allah di tengah puncak penderitaannya. Dia tetap menganugerahkan pengampunan di saat detik-detik menjelang kematiannya. Ini adalah warisan. Ini adalah kasih karunia Allah. Pengampunan dosa. Dikatakan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab mereka hidup dalam kegelapan. Sebab mereka hidup di dalam hawa nafsu. Sebab mereka hidup dalam kemarahan, penolakan. Sehingga mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka perbuat. Itulah tanda-tanda orang yang hidup dalam kegelapan. Hatinya digelapkan, pikirannya digelapkan. Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yaitu menolak Mesias yang adalah juru selamat. Menolak orang yang tidak bersalah. Lalu mensejajarkan Yesus Kristus dengan para penjahat. Dengan penghukuman mati di kayu salib. Itu yang kita lihat. Nah, kita perlu melihat respon. Ada dua kelompok yang merespon peristiwa kematian Yesus Kristus. Mereka yang merespon dengan mengolok-olok. Mereka yang merespon dengan respon negatif. Respon yang menolak. Ya, kita akan lihat
di dalam Lukas 23 ayat yang ke-35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ini ada kelompok yang mengejek. Siapa? Para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka menolak Yesus dan mereka mengejek Yesus. Dikatakan, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Itu, para pemimpin, ada kelompok yang menolak respon negatif terhadap kasih karunia Allah. Lalu kita juga lihat di dalam Lukas 23 ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini prajurit-prajurit Romawi mengolok-olok dia. Ya, prajurit-prajurit Romawi memang tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal Mesias, tidak menantikan Mesias. Lalu mereka katakan, jika engkau adalah orang Yahudi, raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Para prajurit itu taunya Yesus itu adalah raja orang Yahudi yang sekarang sudah ditawan, yang sekarang sudah disalibkan. Para prajurit itu merasa sudah menang di atas angin. Sudah menangkap, sudah menganiaya, dan sudah menyalibkan raja orang Yahudi. Wah, mereka jadi dengan kebanggaannya mengolok-olok dia. Ini respon yang kedua. Olok-olokan dari para prajurit-prajurit itu. Kita akan lihat selanjutnya di dalam Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lukas menuliskan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Bukan cuma mengolok-olok, tetapi menghujat. Menghujat itu kadar penolakannya lebih besar daripada sekedar mengolok-olok. Menghujat. Siapakah yang menghujat? Adalah salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan Kristus. Kalau kita perhatikan hujatannya, dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Jadi penjahat yang menghujat ini tahu, pernah mendengar bahwa Yesus itu adalah Kristus. Maka dalam bentuk hujatannya, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat ini pernah mendengar apa yang Kristus sampaikan, apa yang Kristus ajarkan. Tetapi karena menolak, karena dia merespon dengan penolakan, maka dia menghujat. Ibu bapak saudara terkasih, jangan sampai hati kita tuh menolak kasih karunia Allah. Jangan sampai hati kita itu menghujat Yesus Kristus. Ini harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati. Sebab tanpa sadar, seringkali kita menolak firman-Nya. Kita menghujat firman-Nya. Kita meremehkan firman-Nya. Kita mencemooh firman-Nya di dalam hati kita. Buktinya apa? Buktinya kita tidak taat kepada firman Tuhan. Buktinya kita meremehkan firman Tuhan. Buktinya kita seringkali memberontak terhadap Tuhan. Hati-hati. Kalau kita masih punya sikap hati yang menghujat, menolak, merespon negatif atas kasih karunia Allah, kita sedang terancam mengalami kematian atau kebinasaan kekal. Sebagaimana penjahat ini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini logikanya jalan. Selamatkanlah dirimu dan kami.
Kalau orang bisa menyelamatkan dirinya, berarti orang bisa menyelamatkan orang lain. Ini logikanya, logika manusiawi. Jadi kita bisa melihat ya, penjahat ini, dia menghujat. Sekalipun dia pernah mendengar Yesus adalah Kristus, Juru Selamat. Lalu dia mengandalkan logika, bukan iman. Maka dia katakan, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi dia juga berharap beroleh keselamatan daripada Kristus. Tetapi caranya bagaimana? Tuhan selamatkan dirimu. Tuhan turun dong dari salib. Tuhan nyatakan kuasa perkasamu. Ini logikanya. Seringkali kita juga tanpa sadar kita mengatur Tuhan. Tuhan tolong saya. Caranya bagaimana? Caranya begini Tuhan. Ya, ini adalah orang-orang yang menghujat Allah. Tidak mengakui kedaulatan Allah, menganggap diri sendiri lebih hebat dari Allah, menjadi penasehat daripada Tuhan. Hati-hati. Banyak orang Kristen yang melakukan perkara-perkara seperti itu, penghujatan secara tidak langsung. Di dalam seruan doanya, mereka mengutarakan segala keinginannya. Ketika keinginannya tidak dikabulkan, mereka kecewa dan menolak, menghujat, menjauh daripada Tuhan. Ini hal yang perlu kita waspadai. Biarlah melalui perenungan bersama kali ini, kita mengingat ada kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Lalu kalau kita lihat ya, ada orang yang merespon perkataan Yesus. Orang yang merespon perkataan Yesus itu adalah orang yang beritikat untuk bertobat. Orang yang merespon perkataan Kristus, dia akan beroleh kasih karunia yang menyelamatkan. Kita lanjut di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Tetapi seorang menegur dia, seorang penjahat yang lain, menegur penjahat yang tadi menghujat. Sama-sama jahatnya, sama-sama melakukan kejahatan, tetapi punya respon yang berbeda. Yang penjahat yang satu menghujat, tetapi penjahat yang lain, dia merespon positif apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu dia menegur temannya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Karena perbuatan Yesus Kristus itu menunjukkan adalah adanya penyertaan Allah di dalam apa yang Yesus lakukan. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus lakukan. Dan sesungguhnya para pemimpin-pemimpin, tua-tua, pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi, itu mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah melalui pelayanan Yesus Kristus. Dan penjahat ini katakan, apakah engkau tidak takut juga kepada Allah? Bahwa di balik kuasa Yesus Kristus itu nyata benar kuasa Allah yang sudah dibuktikan. Jadi penjahat itu menegur temannya. Kita lihat di dalam Lukas 23:41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Puji syukur pada Tuhan. Respon yang benar terhadap perkataan Kristus membawa dia mengetahui kebenaran. Orang yang merespon kebenaran, maka dia lambat laun akan dituntun untuk mengerti tentang kebenaran. Penjahat itu katakan kepada temannya yang sama-sama penjahat, kita disalib, memang kita mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita yang jahat. Tetapi orang ini, Yesus yang disalib di antara kita ini,
dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dari mana penjahat ini bisa mengerti Yesus tidak berbuat salah? Karena respon daripada penjahat ini merespon kasih karunia Allah. Orang yang merespon kasih karunia Allah akan mendapat pencerahan, akan mendapat hikmat, akan mendapat pengertian yang membangkitkan iman dan percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berbuat dosa. Pribadi yang tidak pernah berbuat salah. Ini pemahamannya. Jadi ketika kita merespon firman Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, kita akan mendapat pencerahan. Pikiran kita seperti dibukakan. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih yang penting sekali untuk kita pahami. Agar apa? Kita dapat menangkap, merespon firman Tuhan itu dengan ketulus ikhlasan. Maka terang firman Tuhan itu akan menuntun kita mengerti kebenaran dan berani berkata-kata benar. Lukas 23 ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini permohonan daripada penjahat yang merespon perkataan Yesus dengan baik. Dia punya keberanian berkata-kata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini perkataan iman. Ini perkataan pengharapan. Ingatlah akan aku. Jadi penjahat itu sadar dirinya. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang berbuat jahat. Aku tidak layak meminta kasih karunia Allah yang lebih lagi. Selain hanya memohon untuk diingat. Permohonan penjahat ini hanya sebatas untuk diingat. Tetapi apakah Kristus hanya memenuhi permintaannya? Tidak. Yesus Kristus saat disalib menjelang kematiannya pada puncak penderitaannya, dia menganugerahkan keselamatan. Puji syukur pada Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini yang Tuhan Yesus anugerahkan. Ini kasih karunia Allah yang begitu besar. Perlu kita renungkan. Penjahat itu sadar, menyadari dirinya berdosa. Dan dia berkata dengan iman dan pengharapan, ingat akan aku. Dia hanya minta untuk diingat. Tetapi Tuhan berikan apa yang lebih daripada yang dia minta. Yaitu apa? Keselamatan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak, sobat yang terkasih dalam Tuhan. Inilah peristiwa detik-detik saat puncak penderitaan yang Yesus alami dan menjelang kematiannya di kayu salib sebagai juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Tetap ada kasih karunia Allah. Kesempatan yang ada, jangan kita lewatkan. Kalau pada saat ini pun kita menerima, mendengar firman-Nya, mari kita merespon firman-Nya dengan hati yang tulus ikhlas. Sehingga pikiran kita terbuka, iman kita bertumbuh, keberanian kita berseru memohon pertolongan, keselamatan daripada Dia yang adalah juru selamat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, biarlah renungan bersama ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Roh Kudus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu, bapak, sobat maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.